Kami dari kelompok 11, di sini kami akan membahas tentang bahasa formal dan informal. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Rode Witnidiangi, di sini saya akan membahas tentang pengertian bahasa formal dan informal. Ada juga Richard Darwin yang akan membahas tentang perbedaan bahasa formal dan informal. Dianya Irzan akan membahas tentang makna bahasa baik dan benar. Dan yang terakhir, Theodorik Wijaya Sinarta akan membahas tentang ciri, fungsi, dan contoh ragam bahasa baku. Pengertian bahasa formal dan informal. Kedua istilah ini muncul ketika sebuah bahasa dikaitkan dengan suasana atau situasi pemakaiannya. Dalam konteks sosiolinguistik, kedua istilah itu disebut ragam resmi dan ragam non-resmi. Kedua istilah itu semakna dengan istilah bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian dari bahasa formal atau informal itu apa. Tapi, apa sih perbedaan dari keduanya? Perbedaan yang pertama itu bisa dilihat dari situasi atau kondisi tertentu. Kapan kita bisa memakai bahasa formal atau bahasa informal? Bila dalam pertemuan resmi, acara-acara, atau event-event yang berbau resmi, maka lebih banyak menggunakan bahasa formal. Sedangkan, dalam pertemuan tidak resmi atau sehari-hari itu lebih banyak menggunakan bahasa informal. Nah, selain dari situasi, juga dapat dilihat dari level kebakuan. Kalau bahasa formal itu level kebakuannya tinggi, sehingga disebut juga ragam tinggi. Sedangkan bahasa informal itu level kebakuannya rendah, atau disebut juga ragam rendah. Nah, selain itu, bahasa formal juga bisa dilihat dari diksi yang baku, sedangkan bahasa informal tidak. Selain dari diksi, bisa bahasa formal itu menghindari bahasa daerah. Tapi kalau bahasa informal tuh lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah. Juga dilihat dari EBI. Kalau bahasa formal itu sesuai dengan EBI, tapi kalau bahasa informal itu sesuai dengan EBI. Bahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang disesuaikan dengan situasi atau konteks. Dapat berupa lawan bicara, tempat pembicaraan, dan sebagainya. Halo, nama saya Theo, dan saya akan menjelaskan tentang ciri ragam baku, fungsi ragam baku, dan perbedaannya antara ragam baku dan non-baku. Pertama, 3 ciri ragam baku menurut Alwi dan kawan-kawan adalah 1. Kemantapan dinamis, 2. Bersifat kecendikiawan, 3. Penyeragaman kaidah. Dan 4 fungsi ragam baku menurut Alwi dan kawan-kawan juga adalah 1. Adalah fungsi pemersatu, 2. Fungsi pemberi kekasan, 3. Fungsi pembawa kewibawaan, dan 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Dan juga fungsi bahasa baku bersifat sosial politik menurut Grafin dan Mathiot adalah 1. Fungsi pemersatu, 2. Fungsi pemisah, dan 3. Fungsi harga diri, dan yang terakhir 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Apa perbedaannya ragam baku dan ragam tidak baku? Contohnya adalah seperti ragam baku, kita menggunakan kata tidak. Dan ragam tidak baku, kita menggunakan seperti enggak. Dan ada juga hari ini dan ini hari, berikan dan kasih, dan seterusnya. Semoga video ini bisa dapat menjadi bahan acuan untuk mengetahui perbedaan antara ragam baku dan ragam tidak baku. Terima kasih sudah melihat. Sampai jumpa.